Selamat datang, sekarang kita akan mempelajari tentang dimensi 3, tentang materi yang ada di kelas 12 semester 1 ya. Apa saja yang akan kita pelajari di sini? Kita akan pelajari tentang definisi titik, garis, dan bidang. Yang kedua, mencari kedudukan titik, garis, dan bidang. Nah, yang pertama, definisi tentang dimensi 3 ya. Ilmu yang mempelajari elemen-elemen pada bangun ruang seperti ukuran titik, jarak, dan sudut. Nah, dimensi 3 merupakan benda-benda yang tersusun dari 3 unsur, yaitu lebar, tinggi, dan panjang. Benda 3 dimensi juga biasa disebut bangun yang memiliki volume atau bangun ruang. Jadi itu ya untuk dimensi 3. Kita akan belajar tentang definisi titik. Titik, sesuatu yang memiliki kedudukan tapi tidak mempunyai ukuran. Nah, contohnya begini ya, ini ada titik A, ini titik B, tidak punya ukuran. Jadi ini disebut titik A, disebut titik B. Atau titik adalah perpotongan antara 2 garis. Nah, ini contohnya ada garis ya. Nah, di sini merupakan titik F ya, garis titik T. Kita lanjut sekarang definisi tentang garis. Himpunan titik-titik yang anggotanya terdiri dari lebih satu buah titik. Nah, di sini ada titik-titik ini banyak ya. Jadi di sini ada garis H. Ya, disebut garis H ya. Garis hanya memiliki ukuran panjang saja dia. Kita lanjut sekarang ke definisi bidang. Himpunan garis yang anggotanya terdiri dari lebih dari 2 buah garis yang saling berpotongan ya. Bidang mempunyai ukuran panjang dan lebar yang diberi nama dengan menyebutkan titik-titik sudut dari bidang tersebut. Contohnya di sini ya. Nah, di sini ada sudutnya, titik sudutnya adalah alfa, berarti di sini bidang alfa. Di sini titik sudutnya adalah ABC, jadi bidang ABC. Nah, itu sudah kita mempelajari tentang definisi dari dimensi 3, titik, garis, dan bidang. Kita akan lanjut mencari kedudukan. Kita akan lanjutkan kedudukan titik, garis, dan bidang. Yang pertama, kita akan mencari kedudukan antara titik dan titik. Kedua, nanti kita akan mencari kedudukan antara titik dan garis. Berikutnya adalah kedudukan antara garis dan garis. Kedudukan antara titik dan bidang. Terus kedudukan antara garis dan bidang. Yang terakhir adalah kedudukan antara bidang dan bidang. Nah, sekarang yang pertama kita akan membahas tentang kedudukan antara titik dan titik. Nah, kita akan bahas tentang kedudukan antara 2 titik. Nah, di sini saya akan membuat sebuah kubus ya. Ada sebuah kubus di sini A, B, C, D, E, F, G, H-nya. Nah, di sini ada titik-titik. Jadi untuk kedudukan antara 2 titik ini hanya ada 2. Nanti ada yang berimpit sama yang berada di luar. Nah, contohnya untuk yang berimpit di sini. Nah, di sini ya contohnya untuk yang berimpit. Umpamanya adalah titik P ya. Nah, titik P dan titik E ini letaknya sama, jadi itu namanya berimpit. Berimpit ya. Nah, yang kedua itu namanya nanti di luar. Di luar ya. Nah, di sini yang di luar ini adalah umpamanya titik P dengan titik F. Nah, jadi ini namanya di luar. Jadi untuk kedudukan antara 2 titik atau titik ke titik, jadi ada 2, nanti ada namanya berimpit dan di luar. Nah, contohnya yang berimpit adalah di sini ya. P titik E sama titik P ini bertumpukan, jadi satu dia di sini. Jadi ini yang berimpit. Nah, di luarnya berarti ini beda luarnya ya, titik P dan titik F. Kita lanjut untuk soal yang kedua.
adalah kedudukan antara titik dan garis. Nah, di sini titik E pada garis GF. Nah, coba kita lihat di sini titik E pada garis GF yang di sini, ya. Sini kita lihat titik E-nya dengan garis GF. Kita tarik di sini. Ya, di sini bisa diperpanjang ya, dari garis G ini bisa diperpanjang naik, ini garis F-nya bisa diperpanjang turun juga. Jadi ini garis GF, tidak hanya ini aja, ya. Nah, di sini garis titik E pada garis GF itu namanya apa? Ini bernama di luar. Nah, sekarang titik E pada garis EF. Nah, kita pakai warna yang berbeda ya, mungkin warna hijau. Nah, di sini titik E-nya dengan, coba perhatikan titik E-nya dengan garis EF. Mana garis EF? Nah, ini di sini. Ya, di sini garis EF-nya berarti dia, ya, di sini berada di garis EF. Kalau berada di garis EF, berarti dia itu adalah, nih, titik E-nya berada di garis EF. Nah, berarti dia di sini terletak. Ya, itu yang terletak. Sekarang ke yang nomor 3 adalah kedudukan antara garis dan garis. Yang pertama kita cari garis EH dan EI. Nah, di sini kita misalkan ya, garis EI kita panjangkan E ke I, ya, di sini ya. Ini garis I-nya. Nah, sekarang garis EH berada, nah, berimpitan dengan EI. Berarti ini namanya dia menumpuk ya. Jadi di sini namanya berimpit. Ya, dia menumpuk EH-nya dan EI-nya berimpit, menumpuk dia. Nah, kita lanjut ke berikutnya adalah EH, ya, EH dan GF. Nah, di sini kita hapus dulu garis EH ini warna hijau ya, dengan garis GF. Nah, di sini. Nah, di sini dia namanya sejajar. Karena arahnya yang sama, ya. Sejajar. Terus berikutnya kita lihat lagi. Di sini garis EH dengan EF. Garis EH, ya, EH dengan garis EF. Nah, EF di sini. Di sini kan bisa diperpanjang nih garis EF-nya. Di sini kita bisa perpanjang. Di sini. Nah, panjang ya. Nah, di sini membentuk seperti perempatan dia, bisa berbelok ke kiri, ke kanan, di sini juga sama. Ya. Nih. Di sini nih seperti membentuk perempatan dia di sini. Jadi garis EH dan EF ini disebut dengan berpotongan. Potongan ya. Kita lanjut sekarang EH dan garis AB. Nah, kita lihat EH-nya sini ya, EH dengan AB. Mana AB di sini?
Di sini seolah-olah seperti berpotongan ya, tetapi dia tidak berpotongan di sini. Terlihat seperti berpotongan, tapi tidak berpotongan. Berarti di sini namanya nih ya, biarlah kita turunkan sama ini seolah-olah dia kita lihat adalah perpotongan setelah diperpanjang, tapi ternyata dia tidak berpotongan. Jadi ini dinamakan dengan bersilangan. Ini dimaksud dengan bersilangan ya. Kita lanjut. Sekarang kita lanjut EF dengan AD ya, kita lihat lagi di sini EF. Nah, kita tarik garis EF nya dengan AD nih. Di sini juga ya, seolah-olah dia berpotongan, tetapi tidak. Berarti di sini juga dinamakan sama ya, bersilangan. Bersilangan ya. Kedudukan antara titik dan bidang. Nah, di sini titik E dan bidang EFGH. Coba perhatikan, titik E ini berada di bidang EFGH. Nah, kita lihat bidang EFGH ini ya, titik ini berada ya, jadi menempel dia. Jadi di sini namanya berada ya. Nah, sekarang kita cek lagi. Kalau di sini seandainya diperpanjang juga sama ya. Seandainya titik E ini pada titik P di sini menempel dia juga sama ya di sini, berarti dia juga sama berada. Nah, seandainya sekarang titik E pada bidang ABCD. Nah, di sini kita lihat bidang ABCD ya, berarti titik E ini berada apa namanya, di luar, berarti titik E di luar bidang ABCD, seperti kan antara garis dan bidang. Nah, sekarang garis AC dan bidang ABCD gimana dia bentuknya? AC, kita lihat nih ya, AC ya, garis AC ini dengan bidang ABCD. Kita lihat sekarang. Nah, kita tarik nih ya, terus AC nih ya, ABCD. Nah, berarti di sini AC dan bidang ABCD di sini dia apa namanya, menempel ya. Jadi ini disebut dengan sama ya, berimpit atau berada dia, berada. Nah, sekarang kita lihat lagi ya. Kita lihat berikutnya adalah garis EC dan bidang ABCD. Nah, sekarang kita lihat EC. Nah, di sini ya EC-nya ya. EC. Kita tarik garis EC-nya ya. Nah, garis EC dengan bidang ABCD. ABCD ya. Nah, di sini ada bidang ABCD. Sini kita bisa perluas. Ya. Di sini bidang ABCD ini bisa kita perluas. Kita bisa perluas di sini. Ini bidang ini.
sini juga bisa kita perluas. Nah, ini ibarat tusuk sate ya, dia menembus bidang ABCD ya. Di sini disebut dengan menembus dia. Ya, di sini disebut menembus. Pamit dulu ya sama Tun. Menembus. Yuk Mas. Kita lanjut sekarang garis EG dan bidang ABCD. Nah, di sini bidang ABCD-nya seperti ini ya, bisa diperpanjang. Kita lihat sekarang garis EG-nya. EG-nya kita bisa lihat di sini. Kita bisa tarik garisnya. Ya. Nah, di sini dia sejajar. Ini yang namanya garis EG dan bidang ABCD, namanya sejajar. Sejajar. Dudukan antara bidang dan bidang. Yang pertama adalah bidang ABCD dengan bidang ABCD. AC dengan ABCD. Kita lihat sekarang di sini. Tuh, lihat. Nah, di sini bidang ABCD kita membentuk segitiga ya dengan bidang ABCD. Kita lihat di sini bidang ABCD-nya. Nah, di sini namanya apa? Ini yang namanya berimpit, menumpuk dia. Seperti tadi ya. Berimpit. Nah, sekarang kita lanjut bidang AFGH. Bidang AFGH, EFGH. Nah, kita lihat di sini dengan bidang ABCD. ABCD. Nah, apa namanya bidangnya ini? Ini yang dinamakan dengan sejajar. Ya. Nah, di sini sejajar. Jauhan dia ya. Sejajar. Yang terakhir adalah, kita hapus dulu. Terus kita lanjutkan, yang terakhir adalah bidang AFCD. Nah, di sini kita lihat EFCD, EFCD. Nah, sini kita tarik ya. Nah, di sini bisa juga diperpanjang turun ya, bisa naik. Nah, terus dengan bidang ABCD. Ini ya, bidang ABCD-nya ini. Ini juga bisa diperpanjang, ini juga bisa diperpanjang. Nah, seandainya ini yang diperpanjang ya, jadi di sini juga seperti seolah-olah dia menusuk dia ya ke dalam. Jadi dia di sini yang namanya berpotongan di DC, berpotongan. Hari ini sejajar ya. Sekian dulu tentang kedudukan